Raya kali ini adalah ekowisata Teluk Bediri, Desa Sungai Kupah. Jadi di sini kita akan cari kepah, terus juga susur sungai, belajar tentang edukasi mangrove dan lain sebagainya. Jadi kalian harus tonton sampai habis. Jadi di ekowisata Teluk Bediri, Desa Sungai Kupah ini ada 3 paket yang bisa kita coba dan sesuaikan dengan budget masing-masing. Pokoknya paket ini untuk 2 hari 1 malam. Nah, yang pertama nih, paket A 40.000 per orang. Fasilitasnya adalah tenda kapasitas maksimal 2 orang, penerangan pelita sepanjang lokasi camp, barbecue, edukasi mangrove dan penanaman mangrove, dan yang pastinya ditemani oleh guide lokal. Lalu ada paket B 70.000 per orang. Fasilitasnya tenda kapasitas maksimal 2 orang, penerangan pelita sepanjang lokasi camp, barbecue malam, bubur udang galah untuk sarapan pagi hari kedua, edukasi mangrove dan penanaman mangrove, dan pastinya guide lokal. Nah, yang terakhir nih yang asik, paket C 130.000 per orang. Fasilitasnya tenda kapasitas maksimal 2 orang, penerangan pelita sepanjang lokasi camp, barbecue malam, bubur udang galah untuk sarapan pagi hari kedua, budaya Betangas, edukasi mangrove dan penanaman mangrove, makan malam, susur sungai ke kampung nelayan dan edukasi alat tangkap tradisional, atraksi mencari kepah, edukasi mangrove dan penanaman mangrove digital, dan guide lokal. Pokoknya bakal kena kawan kan sama guide lokal yang udah paham lah sama tempat itu. Guide-nya pun seru juga nih, jadi bisa kita tanya-tanya. Kali ini kawan-kawan bakal lihat keseruan saya di paket C. Nah, pertama kita lihat tenda lo yuk. Jadi di camping ground ini tersedia ada 30 tenda, di mana satu tenda itu ditempatin oleh 1 orang. Nah, kalian penasaran gak sih isi dalam tendanya itu disediakan oleh panitia apa aja? Yuk! From my head to my toes, you said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something. Nah, jadi di tenda ini ada 30 tenda yang dinamain oleh nama-nama mangrove yang ada gitu. Nah, di tempat tenda yang aku tinggalin namanya adalah Avicennia lanata. Di dalamnya ada apa? Yuk kita cek. Nah, jadi semuanya juga dapat kunci dan gembok, jadi keamanannya terjaga. Yuk. Oke, jadi kita taruh dulu barang kita dan kita dapat air, matras, sama ada bantal kayak gitu. Jadi cukup lah buat 1 hari, 2 hari 1 malam nginep. Terus nanti kita penasaran kita mau kemana lagi, kita kunci dulu baru kita jalan-jalan, oke? Di hari pertama kegiatan Mangrove Educamp, kita pertamanya disuruh Betangas dulu nih. Nah, jadi setelah kita masukin barang ke tenda, kita diarahkan untuk Betangas. Nah, penasaran nggak sih sebenarnya Betangas tuh tujuannya apa, terus rempah-rempahnya apa? Nah, kita ada bersama ibu nih, yuk. Ibu Maimunah. Berarti ibu asal dari Sungai Kupah ya, Bu? Iya, betul. Oke, Bu, buat teman-teman yang belum tahu sebenarnya Betangas tuh tujuannya apa sih, Bu? Kalau Betangas ini kan ada berapa fungsi nih. Kalau kebiasaan kita orang kampung nih kan, kalau Betangas ini khususnya untuk orang pengantin. Tapi dikhususkan di sini kan ada kegiatan nih. Kita coba salah satu tradisi terus budaya lah ya di kampung sini kita adakan Betangas ini tadi. Fungsinya ini untuk katanya nih supaya pengunjung peserta lah ya, peserta datang sini bau badannya ada niat yang kurang lah ya, yang jelek, mudah-mudahan terhapuskan dengan adanya Betangas ini. Terus aroma bau badan peserta tadi itu bisa sama dengan aroma bau badan warga Desa Sungai Kupah, itu tujuannya. Betangas tuh bahasa Melayunya, kalau bahasa kerennya itu tuh sauna. Ngapa harus Betangas? Jadi biar wanginya kita nih sama dengan warga Desa Sungai Kupah, jadi nggak ada beda-bedanya. Dan pastinya buat kalian-kalian yang mungkin punya niat tak baik gak di sini, bisa dihilangkan lewat keringat-keringat yang keluar.
menggunakan tikar pandan yang dibuat melengkung. Lalu di bawahnya ada wadah terdiri dari rempah-rempah pilihan yang udah disiapkan. Terdiri dari akar jawa, pucuk ganti, daun pandan wangi, daun nilam wangi, kunyit, dan rempah-rempah tradisional lainnya. Baru tuh ditutup dengan daun keladi. Jadi ini nanti setelah kita tutup nanti adik goda ini. Oh, ngodak sorang nih. Goda sorang tapi enggak usah terlalu besar. Oh iya. Sebentar ya. Ditebuk, ditebuk, digoda dikit-dikit, enggak usah terlalu besar. Lebih kuat panasnya dia. Melayunya digoda. Diaduk. Diaduk. Pelan-pelan diaduk. Oke. Sudah siap. Rasanya habis betangas nih segar budak, keringat-keringat pada keluar. Nah katanya gak nih, saya ini makin wangi tubuhnya. Sampai kena doakan pula tuh biar jodoh saya ini dekat karena dah betangas. Jadi buat kita yang mau coba betangas, sini lah dia. Karena bakal dijelaskan secara rinci gak. Oke, jadi salah satu paket yang ditawarkan nantinya ketika paket wisata ini sudah dibuka adalah pengetahuan atau edukasi tentang mangrove. Nah, penasaran gak sih sebenarnya edukasi yang nanti disampaikan itu seperti apa? Yuk kita lihat. Edukasi tentang mangrove sendiri, narasumbernya dari orang yang ahli di bidangnya. Jadi kita bakal bahas sampai ke akar-akarnya. Bahas bagaimana nanam mangrove, terus gimana cara mangrove itu bisa nahan air supaya tak abrasi. Pokoknya banyak lah. Setelah belajar tentang mangrove, kita bakal menikmati udara sore dan senja kalau kata budak-budak. Kita bakal susur sungai dan belajar di kampung nelayan. Di kampung nelayan, kita belajar tentang alat tangkap tradisional yang dipakai oleh masyarakat buat nangkap ikan. Ada banyak jenis alat tangkapnya. Bagusnya, di sini adalah alat tangkapnya nggak pakai yang meledak-ledak dan merugikan ekosistem bawah sungai. Alat tangkap tradisional di sini pun dibuat oleh nelayan-nelayannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini kampung nelayan ini gunanya papan semua. Jadi dari papan semua ini sekarang sudah sungai dan sudah meningkat nih ekonomi masyarakat. Itu dari pengolahan limbah sampah tadi, dan yang kedua dari alat tangkap ikan tradisional yang kita miliki dan cerita Yang abis ini kita tonton. Siap. Jadi saya langsung aja biar singkat waktu. Jadi ini alat tangkap namanya jaring. Jaring ini makan tapi dicampur-campur lagi supaya kayak ada baunya, ada aroma lah kalau kata udang. Lampunya pun pakai lentera yang obor. Sekarang kita pakai ini satu sendok. Oke, jadi hari ini kegiatan sore kita tuh apa sih Bang Hudara? Jadi sore ini kita dapat kesempatan untuk mengunjungi salah satu spot bekantan yang ada di dekat Kampung Nelayan, Desa Sungai Kupa. Oke, nah mau tahu lebih lanjut dijelasin sama Bang Rudi. Nah, untuk spot bekantan ini sebenarnya pagi karena cuaca yang sangat aman untuk wisatawan berkunjung ke sana. Sehingga untuk spot bekantan ini kita ada 4 spot di sana ke lokasi dan ada 3 tempat, ada 3 rombongan bekantan yang ada di rute untuk bekantan ataupun sungai Mata. Jadi kita nanti akan melihat bukan hanya bekantan, tapi ada kera ekor panjang, ada burung elang, dan juga ada monyet lutung yang rambutnya jabrik Kak. Makanya rambutnya saya gini kan. Oh, biar enggak ketukar. Biar enggak dibilang agak mirip gak? Oke. Semoga hari ini sore ini cuaca bersahabat sehingga kita bisa menuju ke lokasi. Oke, semoga rezeki kita bisa ketemu sama keluarga-keluarga Iya. monyet. Keluarga Bang Uda. Oh iya, Oke, keluarga ya. saya. Bekantan. Oke. Stay tune kawan-kawan, harus nonton video ini sampai selesai. Asik. Ya. Top. Jadi kita harus diam-diam kan ya? Jadi nggak boleh berisik dan juga nggak boleh menghidupkan mesin. Diam Pak. Jadi rata-rata bekantan itu ada di sebelah kanan sini.
Setelah tadi kita ngelihat bekantan dan para monyet yang lainnya, habis ini kita akan mencari kepah kayak gitu. Jadi kita langsung turun. Penasaran nggak sih bakalan seseru apa? Karena tadi kata si Bang Rudi, semakin banyak kita dapat kepah, semakin kita bisa barbekyuan malam ini. Asik nggak sih? Yuk. Ini dapat. Dapat deh. Jadi kepahnya tuh segede ini gitu. Ini nanti bakalan kita Bakar. bakar Barbecue malam ini. Barbecue malam ini. Oke, jadi ini adalah hasil cari kepah kita tadi sore. Terus ini tuh nggak diolah pakai apapun, jadi cuman dibakar kayak gitu. Dan aku baru tahu sih kalau misalnya kepah yang udah matang tuh tiba-tiba dia langsung terbuka gitu loh. Nah, jadi kita coba dengan cocolan yang dibikin sama masyarakat desa Sungai Kupah. Yuk, kita coba. Soalnya aku biasanya udah nyoba yang diolah, jadi ini yang orisinal, yang nggak pakai bumbu apapun. Aku suka sama kepahnya, soalnya manisnya tuh beneran, karena dia tuh masih fresh kayak gitu. Kita ambil beneran dari tadi sore terus langsung diolah. Bentar lagi kita bakal coba ikan, tapi ikannya belum matang, jadi nanti tungguin ya. Oke, nah jadi kalau misalnya tadi kita udah makan kepah, sekarang kita bakalan makan ikan nila bakar, dimana ikan nilanya ini hasil tangkapan dari masyarakat desa Sungai Kupah. Bisa dilihat betapa enaknya. Terus ini masih panas guys, jadi kita panas, beneran panas. Oke. Ini kita nggak usah kasih sambal dan lain-lainnya dulu ya. Masih manis karena fresh, baru tadi ditangkap. Ada 2 ember di situ, banyak banget. Nah, terus ini kita dapat kebagian, terus kita coba cucol sama sausnya. Saus Karisma. Tapi kalau misalnya aku pribadi, aku lebih suka kalau misalnya nggak pakai cocolan, soalnya bumbunya sendiri tuh udah enak. Jadi kalau misalnya kalian nanti main ke sini terus ikut paket wisatanya, kalian bakalan malamnya dapat barbeque gratis, dimana hasil tangkapan nelayan di sini. Gitu. Lanjut makan ya. Mangrove udah boleh ini sarannya masalah 20 meter. Selanjutnya kita juga dapat prestasi nasional, pemilah prestasi nasional. Jadi udah bangun tidur, terus lapar, sarapannya apa?
bubur udang galah yang kemarin katanya seeko-ekonya semuanya dimasukkan. Yuk. Paginya kita makan bubur udang galah. Jadi yang masak nih pun masyarakat sekitar. Jadi ya dibantulah perekonomian masyarakat sekitar dengan adanya paket wisata ini. Udang galahnya pun diambil sama masyarakat sekitar, dimasak dengan bumbu-bumbu sederhana, tapi rasanya ya Allah luar biasa. Nah, kalau misalnya tadi kalian sudah ngeliat proses pembuatan bubur udang galah, sekarang kita coba. Sebenarnya ya buburnya sendiri nih udah apa ya, kalau misalnya di Pontianak tuh bilangnya tuh bubur tumis atau bubur rempah. Jadi udah ada rempah-rempahnya dan rasanya tuh kayak gini aja udah enak. Yang bikin bakalan lebih enak jeruk sambal pastinya, sama minyak dari goreng udang galahnya. Ntar kita buka udang galahnya, habis itu kita coba ya. Wow, dan ini masih anget, bukan anget, panas. Ntar kita buka. Jadi ini tuh penduduk sini yang masak, jadi kayak semuanya kepung bakul, jadi perekonomiannya juga naik gitu. Lihat, terus kita makan buburnya. Enak sih, udangnya lembut, tebal. Terus dicampur sama ini, jadi perpaduan teksturnya beradu. Lawan lah. Kita harus kesini nyobain bubur udang galah. Aku lanjut makan sambil ngeliat view. Oke, dadah.